Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan telah memiliki Rumah Seni Budaya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, utamanya Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, yang atas perkenan beliau itu BKN Pusat PDI Perjuangan memiliki Rumah Seni Budaya yang menjadi wadah dan arena kiprah perjuangan partai di ranah seni budaya. Tak lupa saya selaku Ketua Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang telah membantu dan bahu-membahu guna mewujudkan Rumah Seni Budaya Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan menjadi kenyataan. Dengan hadirnya Rumah Seni Budaya Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan, kita semua berharap garis perjuangan partai di bidang pemajuan kebudayaan bisa tersalurkan sebagaimana seharusnya. Saat saya berbicara sekarang ini, pikiran saya langsung terbayang Bung Karno ketika menggagas hingga membentuk kelompok Tunil atau sekarang disebut kelompok Teater pada tahun 1934 1938 di ND Flores saat beliau berada dalam pembuangan tanpa diadili oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di ND, Bung Karno membentuk Tonil Club Kalimutu dan sempat menulis 12 naskah pertunjukan. Ketika pengasingan dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942, Bung Karno membentuk kelompok Tonil Monte Carlo dan sempat menulis 5 naskah pertunjukan. Di sini melalui kesenian, Bung Karno menularkan semangat kemerdekaan dan menggelorakan nasionalisme melalui jalan berkesenian. Melalui seni pertunjukan, beliau berniat menularkan semangat kemerdekaan dan nasionalisme kepada rakyat melalui metafora pada dialog dan adegan sandiwara yang beliau sutradarai. Bung Karno adalah seorang intelektual. Bung Karno adalah seorang insinyur lulusan perguruan tinggi Technische Hogeschool yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sebagai seorang arsitek, beliau tidak hanya piawai dalam menggambar dan merancang bangunan saja, tetapi juga mampu merancang pergerakan sosial dan politik dan kebudayaan dalam berbagai format dan moda. Bung Karno juga seorang komunikator ulung, bukan hanya sebagai orator unggulan yang mampu berpidato dan membuat para pendengarnya enggan untuk mengalihkan perhatian walaupun pidato itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Sebagai seorang komunikator, Bung Karno mampu menerjemahkan pentingnya arti kemerdekaan dan pentingnya semangat nasionalisme melalui metafora dalam dialog dan adegan sandiwara yang mudah dicerna oleh masyarakat yang sebagian besar kurang terdidik dan sedikit diantaranya berpendidikan rendah, seperti yang terjadi di ND dan Bengkulu pada dasawarsa 30-an hingga awal 40-an. Terbayang dalam benak saya bagaimana seorang yang berpendidikan tinggi
berupaya menuangkan gagasan dan semangat kemerdekaan kepada rakyat kebanyakan melalui ungkapan-ungkapan sederhana yang mudah dicerna. Melalui pertunjukan tonel atau sandiwara yang sekarang lebih dikenal sebagai teater, Bung Karno mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara beliau sebagai seorang intelektual berpendidikan tinggi dengan masyarakat yang sebagian masih buta huruf. Bung Karno mampu menumbuhkan literasi sekaligus konsientisasi atau penyadaran tentang makna penting sebagai bangsa merdeka. Terbayang dalam benak saya bagaimana kerasnya upaya Bung Karno meluruskan teori-teori dan pengetahuan tentang demokrasi, tentang tata negara, menjadi untayan kata-kata yang bisa dengan mudah dicerna dan dipahami rakyat kebanyakan. Bung Karno harus memeras otak untuk merumuskan kata kedaulatan menjadi rangkaian kata kamulah yang berhak menentukan masa depan tanah yang kamu injak, bukan bangsa lain. Misalnya tentang demokrasi, bagaimana Bung Karno merangkai sebuah kata, sebuah kalimat. Kamu yang menentukan siapa yang berhak memimpin kamu, bukan pemimpin yang berhak atas kehidupan kamu. Kata-kata yang sangat mudah masuk dalam benak dan jiwa rakyat kebanyakan. Dan terbukti, kata-kata itu mewujud dalam tindakan rakyat. Selain menyadarkan pentingnya arti kemerdekaan dan menggelorakan nasionalisme di masa penjajahan Melalui seni pertunjukan, Bung Karno memiliki bakat di bidang seni rupa. Bung Karno membuat beberapa sketsa yang memiliki nilai artistik tinggi. di samping sebagai pelaku seni. Bung Karno adalah penikmat seni kelas berat. Koleksi lukisan dan patung Bung Karno oleh beberapa kalangan yang kompeten sebagai koleksi lukisan dan patung berkualitas terbanyak di dunia. Sebagai seorang pemimpin sejati, Seluruh lukisan dan patung miliknya, baik yang berasal dari pembelian, hadiah, maupun sumbangan, semua diserahkan Bung Karno kepada negara dan menjadi milik negara sepenuhnya. benda seni koleksi Bung Karno kemudian dibukukan menjadi 5 jilid dan jilid ke-6 urung terbit karena kekuasaan Presiden Soekarno telah berakhir. Sikap Bung Karno dalam menyerahkan koleksi benda seni dan buku kepada negara menunjukkan sikap arif dan bijaksana sebagai pribadi yang harus diteladani oleh seluruh anak bangsa. Sikap Bung Karno mendahului zamannya. Sebelum adanya aturan tentang gratifikasi, Beliau telah melakukannya secara sukarela demi kejayaan bangsa. dalam rangka melawan ekolim dan mewujudkan kepribadian nasional dalam kebudayaan, Bung Karno telah mengangkat tari pergaulan tradisional dari Maluku, lenso, yang menggunakan sapu tangan sebagai tari pergaulan dalam jamuan kenegaraan di istana. Tari itu menggantikan dansa ala barat. Mari kita gembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Mari bersuka. dalam pengembangan seni musik dan seni suara, Bung Karno menjadikan Lokananta, perusahaan rekaman yang berbasis di Solo, sebagai pemasok piringan hitam berisi lagu wajib nasional dan lagu daerah Nusantara untuk disiarkan oleh RRI di seantero Indonesia. Kegigihan Bung Karno dalam menularkan semangat kemerdekaan melalui berbagai moda kesenian itu merupakan manifestasi dari keyakinan beliau Bahwa kebudayaan merupakan jalan politik yang paling luhur. Kesenian merupakan produk serta bagian tak terpisahkan dari kebudayaan. Hal itulah yang menjadikan kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dari Trisakti yang menjadi ruh perjuangan Bung Karno bagi Indonesia, yaitu
berdaulat di bidang politik, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. berkepribadian di bidang budaya. Sampai detik ini, Trisakti masih harus kita perjuangkan perwujudannya. Trisakti justru kian relevan mengingat tantangan kian beragam dan makin canggih. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menjadikan Trisakti Bung Karno menjadi fondasi Bagi upaya pemajuan dan pemberdayaan kebudayaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Hal itu berarti kebijakan PDI Perjuangan di bidang kebudayaan Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Indonesia maju makin kuat bila dilandasi kebudayaan yang maju. Melalui Badan Kebudayaan Nasional inilah kita sebagai anak cucu ideologis Bung Karno berkomitmen memperjuangkan budaya sebagai jalan politik. Kita harus berjuang mewujudkan kebudayaan Indonesia. Sebagai pola laku dan pola pikir bangsa kita. Bukan pola pikir dari Barat Dari Timur Tengah, ataupun dari bangsa lainnya. budaya Indonesia yang majemuk, yang disebut Bung Karno sebagai taman sarinya Indonesia, harus kita jaga, Kita perkuat, pertahankan, kita berdayakan. dan majukan. Oleh karenanya, adanya upaya penyeragaman budaya dengan merendahkan kebudayaan asli dan meninggikan kebudayaan impor Harus kita lawan secara bersama-sama dengan jalan pemajuan, penguatan, dan pemberdayaan segala bentuk budaya asli dan budaya daerah. yang berbasis dan berurat berakar di bumi pertiwi Indonesia. Jangan lupa bahwa keanekaragaman budaya Indonesia telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia, seperti keris, Wayang, batik, angklung, dan pencaksilat. Sedangkan Babat Diponegoro dan Ila Galigo telah ditetapkan sebagai karya sastra ingatan dunia asal Indonesia oleh UNESCO. Untuk mempersenjatai diri dalam kancah perjuangan tersebut, Badan Kebudayaan Pusat PDI Perjuangan telah menyiapkan rumah seni budaya yang kita resmikan sekarang ini. Tempat ini harus menjadi dapur yang akan mengolah aneka produk kesenian dan secara luas produk budaya lainnya Indonesia untuk disebarluaskan, Dimajukan, diperkuat, dan diberdayakan sehingga menjadi produk yang dominan dalam kancah persaingan budaya di negara kita ini. guna menepis upaya perendahan budaya yang datang dari luar sekaligus untuk mendominasi Dan memperkuat hegemoni melalui upaya penyeragaman ala mereka. Kita bukan bangsa yang chauvinis dan xenofobis. Tapi juga welcome terhadap kebudayaan asing yang masuk sepanjang tidak menghinakan dan merendahkan kebudayaan asli milik bangsa. Sejalan pertumbuhan pesatnya revolusi industri 4.0, rumah budaya ini kita siapkan untuk mempengaruhi era disrupsi sekarang ini. Era di mana tatanan lama yang sudah mapan di berbagai seni kehidupan terkoyak secara drastis dan tersingkir oleh kehadiran tatanan baru yang berbasis teknologi informasi. Contoh, birokrasi yang panjang dan rumit digantikan sistem manajemen berbasis teknologi yang memangkas gratis job desk dan jabatan birokrasi. Guru di depan kelas sudah digantikan dengan layar monitor. Silaturahmi tatap muka digantikan dengan tatap WhatsApp, Google Meet, atau Zoom. Tulang punggung era disrupsi ini adalah kaum milenial, kaum muda yang sedari kanak-kanak sudah akrab dengan produk teknologi informasi. Tak ada istilah gaptek atau gagap teknologi pada diri mereka. Beda dengan generasi kami yang gerotal-gerutul dengan gawai. Generasi milenial inilah yang akan mewarnai kebudayaan Indonesia kini dan kelak. Oleh karena itulah, rumah seni budaya ini akan menjadi arena kiprah kaum milenial kita dalam mengembangkan seni dan budaya Indonesia. Mereka tahu dengan cara dan alat apa produk budaya kita dikuatkan. Rumah Seni Budaya Badan Kebudayaan Nasional
Pusat PDI Perjuangan memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi milenial untuk melakukan inovasi-inovasi. Tidak hanya sekedar melestarikan tradisi, tetapi juga menyikapi dalam bentuk kreasi-kreasi baru. karena pada hakikatnya budaya bukanlah kata benda, melainkan kata kerja yang terus menuntut penciptaan hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Di tangan kaum milenial, kebudayaan harus aktual dan visioner. Bisakah kaum milenial kita menjalankan Trisakti tersebut? Mari kita kembali mengenang perjuangan Bung Karno. Ketika itu Bung Karno seusia dengan kalangan milenial sekarang ini. Ketika itu Bung Karno hanya berbekal pena dan kertas. Ketika itu beliau tidak punya pengeras suara. Tidak punya sarana penyiaran, terbukti bisa. Beliau telah melakukan disrupsi pada eranya. Kita di sini, di Rumah Seni Budaya ini, memiliki kelengkapan yang boleh dikata lebih dari cukup sebagai alat perjuangan di era sekarang ini. Sekali lagi, mari kita berkaca pada Bung Karno. Peralatan tidak penting. Yang terpenting adalah tekad. Yang terpenting adalah semangat, kesungguhan, dan kreativitas. Kita semua berharap demi perwujudan dan garis perjuangan partai melalui jalan kebudayaan, apa yang telah dirintis oleh Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan dengan mendirikan Rumah Seni Budaya segera ditindaklanjuti di daerah, paling tidak di tingkat DPD. Bagi DPD partai yang belum memiliki BKN daerah, segera bentuk supaya garis perjuangan partai melalui jalan kebudayaan bisa sinkron, bisa selaras, dan seirama antara pusat dan daerah. Kegigihan dan kreativitas Bung Karno itulah yang kita harapkan selalu hadir di kalbu kita sebagai pengurus Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan Yang menggerakkan Rumah Seni Budaya ini. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum. Terima kasih. Terima kasih. Jakarta, 28 Maret 2021. Kepala Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan Arya Bima Dan Sekretaris BKN Pusat PDI Perjuangan Rano Karno.